Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Ana Rahma Salsabila, yang kedua Rizky Arismalina, yang ketiga Robi Edo Prayoga, yang keempat Suryaning Priselia, yang kelima Tia Winata Eliandrini, yang keenam Soka Arbi Anggara. Kami akan membahas tentang bahaya dan penyebab kecelakaan kerja di industri PLTU. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada sumber bahaya di PLTU, yang kedua ada analisis AMDAL di lingkungan PLTU, yang ketiga ada kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di PLTU, dan yang terakhir ada contoh kasus kecelakaan kerja di PLTU. Pada topik pertama akan membahas tentang sumber bahaya di industri PLTU. Sumber bahaya dan tindakan meminimalisirnya. Sumber bahaya PLTU dapat terjadi di area sampling air pada unit boiler, area sampling batubara, area ruang uji kualitas air, area ruang uji kualitas batubara. Meliputi yang pertama tenggelam. Tenggelam dapat menyebabkan kematian dengan cara meminimalisirnya menggunakan pelampung. Yang kedua, terpeleset. Terpeleset dapat menyebabkan luka ringan. Cara meminimalisirnya membersihkan lantai menggunakan safety shoes. Yang ketiga, tersandung. Tersandung dapat menyebabkan luka ringan. Cara meminimalisirnya memberi rambu peringatan, merapikan kabel yang berceceran. Keempat, terhirup debu batubara dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Cara meminimalisirnya menggunakan masker sesuai APD. Yang kelima, terpecik bahan kimia dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Cara meminimalisirnya menggunakan sarung tangan sesuai APD. Yang keenam, paparan cahaya lebih dari atau sama dengan 500 lux dapat menyebabkan penglihatan yang kurang jelas. Cara meminimalisirnya mengganti bola lampu sesuai SNI, melakukan pengecekan berkala pada kabel. Yang ketujuh, paparan kebisingan dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Cara meminimalisirnya menggunakan earmuff. Yang ke-8, terkena panas oven dapat menyebabkan luka ringan. Cara meminimalisirnya menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Arismalina Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis AMDAL di PLTU. AMDAL atau analisis dampak lingkungan merupakan kajian mengenai dampak yang telah ditimbulkan dari suatu kegiatan atau proyek yang terjadi di suatu lingkungan. AMDAL bertujuan untuk penjagaan di dalam rencana suatu kegiatan atau usaha agar tidak memberi dampak buruk pada lingkungan. Komponen yang terdapat pada AMDAL ada 5. Yang pertama adalah PIL atau penyajian informasi lingkungan. Yang kedua adalah KA atau kerangka acuan. Yang ketiga adalah ANDAL atau analisis dampak lingkungan. Yang keempat adalah RPL atau rencana pemantauan lingkungan. Dan yang terakhir adalah RKL, rencana pengelolaan lingkungan. Manfaat AMDAL dapat dirasakan oleh beberapa pihak pemerintah, pihak pelaksana usaha, dan masyarakat.
Manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah yaitu dapat membantu dalam mencegah konflik yang muncul di kelompok masyarakat terhadap dampak dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu usaha, yakni PLTU. Kemudian manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaksana usaha atau pemrakarsa yaitu dapat mewujudkan sebuah usaha dan kegiatan lebih terjamin, aman, dan baik. Dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya AMDAL, maka dapat menjelaskan pada masyarakat tentang dampak sebuah kegiatan yang telah dijalankan. Dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan AMDAL. Contoh AMDAL, komponen yang dapat dianalisis pada PLTU. Yang pertama adalah komponen lingkungan, seperti iklim, fisiografi, hidrologi, di wilayah yang akan digunakan untuk PLTU. Yang kedua adalah komponen sosial ekonomi dan budaya, seperti demografi atau jumlah penduduk, keadaan ekonomi, budaya dan sejarah pada wilayah tersebut, serta ada tidaknya fasilitas kesehatan masyarakat dan sarana prasarana di wilayah PLTU tersebut. Dampak potensial yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat adanya PLTU, yakni dampak potensial Pada topik ketiga akan membahas tentang kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di industri PLTU. Yang pertama adalah kebakaran. Penyebabnya terkonslet arus listrik, terjadi ledakan gas, turbin uap yang meledak, pegawai lalai atau melanggar aturan SOP, serta kurangnya perawatan alat atau mesin. Kerugiannya terhadap perusahaan, jalannya aktivitas perusahaan terganggu sehingga produktivitas perusahaan terhambat. Pemasukan perusahaan berkurang, sedangkan pengeluaran bertambah akibat membayar dana pengobatan pekerja yang terluka dan biaya perbaikan alat. Kehilangan banyak waktu untuk mengurus kekacauan akibat kecelakaan kerja. Kerugiannya terhadap pekerja mengakibatkan luka bahkan kematian, pemasukan pekerja berkurang, sedangkan pengeluaran pekerja bertambah. Menimbulkan kesedihan dalam keluarga pekerja, berdampak pada psikis atau mental pekerja, mengakibatkan menjadi pengangguran. Pencegahannya dapat berupa tidak menceroboh dalam bekerja, menggunakan APD lengkap yang telah ditetapkan, mengetahui SOP. Yang kedua, tenggelam saat bekerja di bawah air. Penyebabnya, kondisi air saat itu membahayakan, O2 atau oksigen terkontaminasi sehingga tidak dapat bernafas dengan baik, kurangnya antisipasi lebih dan kurang berhati-hati, kurang memiliki pengetahuan tentang fasilitas PLTU. Kerugiannya terhadap perusahaan, jalannya aktivitas perusahaan terganggu, pengeluaran bertambah akibat membayar dana tunjangan pengobatan pekerja, manajemen perusahaan menjadi kacau, kehilangan banyak waktu untuk mengurus kekacauan akibat kecelakaan kerja. Kerugiannya terhadap pekerja, menghambat aktivitas pekerja lain, mengganggu konsentrasi pekerjaan, menyebabkan luka bahkan kematian, pemasukan berkurang sedangkan pengeluaran bertambah, menimbulkan kesedihan dalam keluarga pekerja, berdampak pada psikis atau mental pekerja. Pencegahannya dapat berupa lebih berhati-hati dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Rama Salsabila, nomor absen 3, kelas 1 ID3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang, akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya dengan subbab yang sama. Baik, contoh kecelakaan kerja selanjutnya adalah tertimpa ban berat.
Penyebab dari terjadinya kecelakaan kerja ini antara lain fasilitas PLTU yang kurang memadai, miskomunikasi antar pekerja PLTU, kurangnya kehati-hatian, dan kurangnya kepekaan terhadap lingkungan kerja. Adanya kecelakaan kerja ini dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan maupun pekerja itu sendiri. Beberapa contoh kerugian terhadap perusahaan antara lain jalannya aktivitas perusahaan terganggu, pengeluaran bertambah akibat membayar dana pengobatan, manajemen keuangan perusahaan menjadi kacau, dan kehilangan banyak waktu untuk mengurus kekacauan akibat kecelakaan kerja. Kerugian terhadap pekerja antara lain mengakibatkan luka bahkan kematian, menghambat kerja pegawai lain, pemasukan pekerja berkurang dan pengeluaran bertambah, menimbulkan kesedihan dalam keluarga pekerja, dan berdampak pada psikis atau mental pekerja. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan beberapa tindakan pencegahan, seperti membangun komunikasi yang baik antar pekerja, lebih berhati-hati dalam bekerja, menggunakan APD lengkap yang telah ditetapkan, melakukan pengawasan, perusahaan menambah fasilitas kesehatan yang memadai, dan lebih peka terhadap lingkungan kerja. Kecelakaan kerja selanjutnya yaitu terpeleset atau tergelincir. Penyebabnya adalah kebocoran fasilitas PLTU kurang memadai, tidak memakai APD dengan lengkap dan tepat, akses berjalan terhalangi, area kerja dalam kondisi kotor, dan tidak berhati-hati saat bekerja. Kecelakaan kerja ini dapat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan, seperti jalannya aktivitas perusahaan terganggu, pengeluaran bertambah akibat membayar dana pengobatan, manajemen keuangan perusahaan menjadi kacau, dan kehilangan banyak waktu untuk mengurus kekacauan akibat kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini juga berdampak terhadap pekerja itu sendiri, seperti mengakibatkan luka atau cacat fisik, menghambat aktivitas pekerja, pemasukan pekerja berkurang dan pengeluaran bertambah, menimbulkan kesedihan dalam keluarga pekerja, dan berdampak pada psikis atau mental pekerja. Beberapa tindakan pencegahannya yaitu lebih berhati-hati dan tidak ceroboh dalam bekerja, menggunakan APD lengkap yang telah ditetapkan, mengetahui SOP bekerja di perusahaan tersebut, melakukan pengecekan instalasi air untuk mengurangi kebocoran, perusahaan menambah fasilitas keamanan yang memadai, memperluas area kerja, dan mengusahakan area kerja tetap bersih atau minimal tidak ada cairan yang dapat menyebabkan terpeleset. Yang selanjutnya yaitu kebocoran bahan bakar. Penyebabnya adalah kelalaian operator atau pegawai, alat yang digunakan sudah tidak layak, kurangnya kehati-hatian, pemasangan alat kurang tepat atau tidak rapat, alat atau tempat bahan bakar mengalami korosi. Dampak kerugiannya terhadap perusahaan yaitu jalannya aktivitas perusahaan terganggu, pengeluaran bertambah akibat membayar dana tunjangan pengobatan pegawai yang terluka, manajemen keuangan perusahaan menjadi kacau, dan kehilangan banyak waktu untuk mengurus kekacauan akibat kecelakaan kerja. Dampak kerugiannya terhadap pekerja yaitu mengakibatkan luka atau bahkan kematian dalam kasus besar, pemasukan pekerja berkurang dan pengeluaran bertambah, menimbulkan kesedihan dalam keluarga pekerja, berdampak pada psikis atau mental pekerja, dan mengakibatkan menjadi pengangguran sementara akibat perbaikan lingkungan kerja. Beberapa tindakan pencegahannya yaitu melakukan pengecekan tangki bahan bakar secara berkala, mengganti tangki bahan bakar yang sudah tidak layak pakai, berhati-hati dan tidak ceroboh saat bekerja, melakukan perawatan tangki bahan bakar dengan baik, melakukan pemantauan secara berkala agar tangki bahan bakar tidak overweight atau kelebihan massa. Selanjutnya mengetahui, memahami, dan menerapkan SOP yang berlaku, contohnya memasang alat dengan baik dan benar. Saya Zoga Arbi Anggara. Gangguan pernafasan atau penglihatan. Untuk penyebabnya, yang pertama, kegagalan kerja alat, terutama alat presipitator. Yang kedua, tidak menggunakan APD yang tepat.
Kerugian terhadap perusahaan. Yang pertama, jalannya aktivitas perusahaan terganggu. Yang kedua, pengeluaran bertambah akibat membayar dana pengobatan. Yang ketiga, manajemen keuangan perusahaan menjadi kacau. Yang keempat, kehilangan banyak waktu untuk mengurus kekacauan akibat kecelakaan. Selanjutnya, yaitu tangan tertancap paku. Penyebabnya, tidak menggunakan APD yang tepat, fasilitas PLTU kurang memadai, pekerjaan tidak diselesaikan dengan tuntas. Untuk kerugian terhadap perusahaan, yang pertama jalannya aktivitas perusahaan terganggu, yang kedua pengeluaran bertambah akibat membayar dana pengobatan, yang ketiga manajemen keuangan perusahaan menjadi kacau, yang keempat kehilangan banyak waktu untuk mengurus kekacauan akibat kecelakaan kerja. Untuk kerugian terhadap prakerja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Robedo Prayoga akan menjelaskan tentang contoh kasus kecelakaan kerja di industri PLTU dan analisisnya. Dulu kasusnya yaitu tergilas mesin, pekerja PLTU tewas mengenaskan. Sumber dapat diakses di link yang tertera atau di laman berita online Okezone. Waktu kejadian yaitu 9 Juli 2019. TKP yaitu PT Tenaga Listrik Bengkulu, PLTU Batubara Bengkulu. Korban 2 orang, terdiri dari 1 tewas, 1 luka serius. Penyebabnya yaitu kurangnya koordinasi operator mesin terhadap rekan kerja terkait. Di bagian narasi berita ini menceritakan saat korban Hasta Andika dan Sudirman rekan kerjanya saat keduanya sedang membersihkan mesin, secara tiba-tiba salah seorang operator menyalakan mesin tersebut tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu, sehingga terjadilah kecelakaan itu. Nyawa korban Hasta Andika tidak terselamatkan. Beruntung, nyawa Sudirman rekan kerjanya Andika yang sama-sama membersihkan mesin tersebut masih terselamatkan. Menurut pihak berwajib untuk sementara, kejadian ini murni kecelakaan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tindakan penanganan untuk kecelakaan tersebut. Yang pertama, jangan panik. Usahakan tetap tenang dan segera mengambil tindakan secara tepat dan cepat. Jikalau panik, justru akan menimbulkan tindakan yang salah. Yang kedua, jauhkan korban dari kecelakaan berikutnya. Matikan mesin sesegera mungkin. Yang ketiga, segera lakukan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja dan tugaskan petugas medis semaksimal mungkin. Yang keempat, menghindarkan massa atau rekan kerja dari korban sehingga petugas P3K dapat bertugas secara fokus dan sigap sehingga peluang harapan hidup korban lebih besar. Yang kelima, bagi petugas medis, perhatikan pernapasan, denyut jantung, dan pendarahan dan segera beri pertolongan sesuai SOP. Yang keenam, jangan memindahkan korban secara terburu-buru dari tempat PLTU tersebut, kecuali bila tempat tersebut tidak memungkinkan melakukan perawatan dan pastikan jika tulang mengalami patah sudah ditangani oleh petugas P3K. Yang ketujuh, segera rujuk ke pusat pengobatan terdekat sesegera mungkin.
Selanjutnya, ada tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi kecelakaan kerja tersebut. Tindakan pencegahan ada yang dari perusahaan dan ada yang dari individu atau pekerjanya. Yang dari perusahaan yaitu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, contohnya peralatan dan perlengkapan tanggap darurat. Yang kedua, melakukan riset teknis meliputi penyelidikan peralatan mesin dan kinerja mesin. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan tentang K3 kepada para pekerja. Yang keempat, penyediaan fasilitas penunjang K3, contohnya rambu-rambu K3. Yang kelima, melakukan pengawasan kerja terhadap para pekerja. Tindakan pencegahan yang dari individu atau pekerja. Yang pertama yaitu tindakan pengamanan oleh masing-masing individu pekerja. Yang kedua, selalu berhati-hati dan berdoa dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, memahami SOP mesin yang dioperasikan dengan baik dan saksama. Yang keempat, memastikan area kerja steril sebelum melakukan pekerjaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.